Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah. Silahkan Ananda buka pelajaran ke-8, syarat-syarat sholat. Nah, sebelumnya Ananda harus selalu ingat sebelum belajar, ingat adab-adab berdoa. Pada pelajaran syarat-syarat sholat ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, syarat sahnya semua ibadah secara umum. Dan yang kedua adalah syarat sahnya sholat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita akan mengetahui syarat sahnya ibadah secara umum. Ada 3 syarat ibadah secara umum, ya, dan harus dipenuhi dalam semua ibadah, baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semua ibadah tidak akan sah jika tidak memenuhi syarat-syarat ini. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat ibadah secara umum, silakan Ananda urutkan huruf-huruf yang ada pada halaman 48. Ada 3 soal. Ya, kita hurufkan huruf-huruf yang ada dalam kotak, kemudian tuliskan pada titik-titik yang tertera. Syarat yang pertama, titik-titik, sehingga tidak sah salatnya orang kafir. Di situ ada huruf A, L, M, S, I. Ya, silakan Ananda urutkan sehingga menjadi sebuah kata. Kemudian kotak yang kedua atau kolom yang kedua, syarat kedua, titik-titik, sehingga tidak sah sholatnya orang gila. Di situ ada huruf A, B, A, K, R, L, dan E. Ya, kira-kira itu kata apa? Kemudian syarat yang ketiga, titik-titik, sehingga tidak sah sholatnya anak kecil hingga menjadi umur 7 tahun. Hurufnya ada M, A, T, I, Y, Z. Ya, kira-kira itu ada kata apa ya? Ya, silakan Ananda bertanya pada tetangganya atau orang-orang di sekitar Ananda. Sebelum masuk ke syarat-syarat sholat, ya, ada pertanyaan. Ya, kita disuruh memikirkan. Ayo pikirkan. Ya, nomor pertama, letakkan tanda centang pada orang yang sah sholatnya dan tanda silang pada orang yang tidak sah sholatnya. Ya, silakan Ananda pikirkan. Yang pertama situ ada anak kecil baru berumur 3 tahun. Apakah dia sholatnya sah? Kalau sah, silakan centang di kotaknya. Atau tidak sah, silakan silang kotaknya. Kemudian anak berumur 10 tahun. Dan yang terakhir adalah orang gila berusia 30 tahun. Silakan Ananda pikirkan dengan melihat tadi 3 syarat-syarat ibadah secara umum. Selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat sholat. Nah, sholat ini memiliki 6 syarat ya, dan tidak akan sah sholat kita kecuali kita memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah suci dari hadas, ya, sehingga tidak sah sholatnya orang yang berhadas. Dalilnya ada dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa, yang artinya Allah tidak akan menerima salatnya kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Ya, berhadas itu artinya dia telah buang air kecil, dia kentut, dan lain sebagainya. Di dalam kotak ada pertanyaan lagi. Aku mengetahui makna orang yang berhadas, ya. Aku akan memilihnya dari pilihan berikut ini. Ya, coba ditebak ya, yang mana pilihan yang paling benar. Apakah A, orang yang berwudu tapi tidak benar wudunya, ataukah B, orang yang batal wudunya karena salah satu dari pembatal wudu seperti buang air kecil, buang air besar, dan tidur nyenyak. Ya, silakan dipilih yang paling benar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah menjauhkan najis dari 3 hal, yaitu dari badan, pakaian, dan tempat sholat kita. Jadi ketika kita sholat, kita harus memperhatikan badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Ya, semua yang ketiga ini harus jauh dari najis, bersih dari najis. Agar apa? Agar sholat kita sah. Nah, jika ada najis di badan, pakaian, atau tempat sholat kita tidak akan sah. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu masuk waktu.
sehingga tidak sah sholat seseorang sebelum masuk waktunya, dan diharamkan pula untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Di dalam kotak ada soal. Aku akan menentukan sholat yang sah dengan memberikan tanda centang dan tanda silang untuk sholat yang tidak sah. Ya, silakan baca, kemudian berikan tanda silang kepada sholat yang tidak sah dan tanda benar untuk sholat yang sah. Syarat yang keempat yaitu menutup aurat, sehingga tidak sah sholatnya orang yang auratnya tersingkap. Mana aurat laki-laki dan perempuan? Aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita atau perempuan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini di dalam sholat. Kemudian syarat yang kelima adalah menghadap kiblat, sehingga tidak sah menghadap ke selain arah kiblat tanpa adanya uzur. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Silakan Ananda urutkan huruf-huruf berikut ini untuk kamu mengenali kiblat. Kiblat adalah kira-kira apa? Ada B, ada A kemudian koma atas, huruf H dan K. Kemudian apabila aku sholat di Masjidil Haram, aku harus tepat menghadap Ka'bah. Dan apabila aku berada jauh dari Ka'bah, wajib bagiku untuk menghadap ke arahnya. Ya, untuk mengetahui arah kiblat maka kita menggunakan kompas, ya, untuk membantu kita mengetahui yang benar. Syarat yang keenam yaitu niat. Ya, kita berniat hendak mendirikan sholat seperti sholat asar, maghrib dan selainnya. Tempat niat semuanya sama, ada di dalam hati. Dalilnya ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan itu dilakukan hanyalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sholat kita tidak akan sah jika tanpa niat. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan murid. Ya, silakan Ananda baca. Kemudian di halaman 52 dan 53 silakan Ananda kerjakan. Jika ada pertanyaan yang Ananda tidak pahami, silakan bertanya langsung ke Ustazah. Baik, Ustazah cukupkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.